Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Sudah siap belajar hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar materi listrik statis, yaitu tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa arti dari listrik statis. Kita artikan dulu dari kata per kata ya. Nah, listrik adalah muatan antara proton dan elektron yang mengalir. Sedangkan statis adalah diam. Jadi, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Ketiga, menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Keempat, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Kelima, menjelaskan faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb dua muatan listrik. Keenam, menghitung besarnya gaya Coulomb dua muatan listrik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang muatan listrik. Listrik statis terjadi akibat adanya interaksi antar muatan listrik. Sehingga kita akan membahas dulu tentang pengertian atom. Apa sih itu yang disebut dengan atom? Nah, atom di sini adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Misalnya pada satu partikel kertas ini. Satu partikel kertas ini tersusun oleh banyak atom yang susunannya rapat dan teratur. Namun, meskipun tidak bisa dibagi lagi, atom bisa dibedakan bagian-bagian penyusunnya. Atom di sini disusun oleh inti atom berupa proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral. Juga disusun oleh kulit atom yang di dalamnya ada elektron yang bermuatan negatif. Ingat ya, yang bisa berpindah hanya elektron saja. Nah, elektron inilah yang paling menentukan pada materi listrik statis ini. Selanjutnya yaitu tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebuah balon yang sudah ditiup kemudian digosokkan pada baju atau kulit kalian. Kemudian dekatkan ke rambut. Nah, ternyata rambut ini bisa tertarik oleh balon. Nah, percobaan yang lain yaitu pada penggaris plastik yang juga telah digosokkan ke kulit atau rambut. Kemudian didekatkan ke potongan kertas yang kecil-kecil. Nah, potongan kertas ini nantinya akan tertarik oleh penggaris plastik. Nah, fenomena lain yang terjadi yaitu peristiwa terjadinya petir. Itu merupakan juga gejala dari listrik statis. Nah, hal tersebut terjadi karena ada kaitannya dengan elektron. Nah, elektron ini merupakan suatu partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Nah, benda yang kelebihan elektron itu disebut dengan benda yang bermuatan negatif. Sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut dengan benda bermuatan positif. Kemudian lalu bagaimana sih cara memberi muatan listrik pada benda? Nah, misalnya nih pada penggaris plastik dan kain wol yang mula-mula netral. Kemudian ketika kain wol itu digosokkan pada penggaris plastik, ternyata kedua benda tersebut tidak lagi netral. Penggaris plastik menjadi bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Mengapa bisa demikian? Karena elektron dari kain wol akan berpindah ke penggaris plastik.
Contoh yang lain yaitu pada kaca dan kain sutra yang mula-mula juga netral. Nah, kain sutra ini digunakan untuk menggosok kaca selama beberapa saat. Ternyata setelah digosokkan, keduanya tidak lagi netral. Elektron dari kaca berpindah ke kain sutra sehingga kain sutra yang mulanya netral menjadi bermuatan negatif dan kaca akan menjadi bermuatan positif. Nah, kita lanjutkan pada interaksi antara dua muatan listrik. Pertama adalah muatan listrik yang sejenis. Benda-benda yang sama-sama bermuatan positif, misalnya kaca dengan kaca, apabila didekatkan, mereka akan tolak-menolak. Nah, hal itu terjadi karena muatan yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Lalu, bagaimana sih apabila muatan itu tidak sejenis? Nah, misalnya pada plastik yang bermuatan negatif dan kaca yang bermuatan positif. Kedua benda tersebut didekatkan, maka kedua benda tersebut akan saling tarik-menarik. Nah, muatan yang tidak sejenis ini apabila didekatkan, mereka akan saling tarik-menarik. Kita lanjut pada materi elektroskop. Nah, elektroskop ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda itu bermuatan listrik atau tidak. Kemudian untuk mengetahui jenis muatan suatu benda. Nah, seperti ini contoh elektroskop. Elektroskop ini terdiri dari kepala elektroskop, isolator, daun elektroskop, plat logam, dan juga dinding kaca. Lalu bagaimana prinsip kerja dari elektroskop? Nah, sebuah elektroskop yang netral, maka daun elektroskopnya akan tertutup. Seperti contoh pada gambar tersebut, elektroskopnya menutup karena elektroskopnya bersifat netral. Tapi ketika elektroskop itu bermuatan listrik, baik itu bermuatan negatif atau positif, daun elektroskop akan terbuka. Contohnya ini pada sebuah elektroskop yang netral didekatkan atau diinduksi oleh benda yang bermuatan positif atau negatif. Elektroskop dari daun nantinya akan naik ke kepala elektroskop sehingga daun elektroskop akan sama-sama bermuatan positif dan akan tolak-menolak. Kemudian daun elektroskop tersebut akan membuka. Nah, apabila kepala elektroskop ini didekati benda yang tidak bermuatan, elektron dari daun bergerak akan menuju ke kepala daun dan daun elektroskop akan menutup. Jadi, jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Oke, kita lanjutkan pada hukum Coulomb. Di sini, apabila ada dua muatan listrik, yang pertama muatan listrik sejenis, Q1 bermuatan negatif dan Q2 juga bermuatan negatif. Maka muatan yang sejenis ini apabila didekatkan, mereka akan saling tolak-menolak. Nah, besarnya gaya tolak-menolak ini akan sebanding dengan besarnya Q1, Q2, dan juga akan dipengaruhi oleh R atau jarak. Nah, kita lihat apabila muatan berbeda jenis, Q1 bermuatan negatif dan Q2 bermuatan positif, maka bila didekatkan mereka akan saling tarik-menarik. Nah, besarnya gaya tarik ini juga dipengaruhi oleh besarnya Q1, Q2, dan R. Sehingga secara matematis bisa dituliskan rumus yaitu F sama dengan K, Q1, Q2, dan dibagi R kuadrat. Di mana F di sini merupakan gaya Coulomb, kemudian Q merupakan muatan dan
R jarak, K yaitu ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kita coba berikan satu contoh soal tentang hukum kolom. Di sini ada dua muatan masing-masing Q1 sama dengan 6 mikrokolom dan Q2 sama dengan 12 mikrokolom terpisah sejauh 30 cm. Nah, tentukan besarnya gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan tetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dalam satuan standar. Nah, pembahasannya, kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Nah, di sini sudah diketahui Q1-nya 6 mikrokolom. Kita ubah menjadi satuan kolom, yaitu 6 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 12 mikrokolom sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian diketahui juga R-nya, yaitu jarak, sama dengan 30 cm. Kita ubah satuannya menjadi meter dan menjadi bilangan berpangkat, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 1. Kemudian diketahui juga tetapannya, yaitu K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan yaitu gayanya F. Nah, maka kita tulis dulu rumus hukum kolom yang tadi, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan saja bilangan-bilangan yang sudah diketahui tadi. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 6 kali 10 pangkat minus 6. Q2 12 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian dibagi dengan R kuadrat, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Lalu kita kelompokkan bilangan yang sendiri-sendiri, yaitu 9 kali 6 kali 12 kali 10 pangkat 9 minus 6 minus 6. Kita kelompokkan pangkatnya. Kemudian dibagi dengan 9 kali 10 pangkat minus 2 karena sudah dikuadratkan. Lalu 9 di sini bisa dicoret menjadi 6 kali 12, yaitu 72 kali 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat minus 2. Nah, hasilnya yaitu 10 pangkat minus 2 ini kita pindah ke atas supaya bisa dihilangkan. Menjadi 72 dikali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 2 sama dengan 72 kali 10 pangkat minus 1. Kita sederhanakan menjadi 7,2 Newton. Nah, demikian pembahasan tentang listrik statis. Semoga dapat bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.